Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang ketujuh. 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tema yang saya bagikan pada saat hari ini yaitu harta dalam bejana tanah liat. Harta dalam bejana tanah liat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, harta adalah barang yang sangat mahal. Kalau dikatakan tentang tanah liat atau bejana tanah liat itu sifatnya dia tidak lama atau dia mudah pecah, rapuh dan jangka waktunya tidak lama, tetapi juga adalah barang yang sangat murah kalau untuk dijual. Bahkan juga dia ditempatkan hanya pada waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, harga bejana akan ditentukan dari apa yang ada di dalamnya, daripada harta yang ada di dalamnya. Paulus dia mengumpamakan dirinya seperti bejana yang kotor, bejana yang mudah pecah, bejana yang murah yang cepat digantikan. Di dalam pelayanan pun Paulus dia mengumpamakan dirinya seperti itu. Ketika barang itu atau barang yang mahal, saya kasih perumpamaan bahwa seperti emas, saya katakan emas atau berlian, ketika dia dimasukkan atau disimpan di dalam bejana tanah liat, yang terlihat adalah bejananya, tidak terlihat barang yang ada di dalamnya. Mengapa Paulus dia menonjolkan bahwa kelemahannya, bejana tanah liat dia mengumpamakan bahwa dia adalah orang yang lemah. Sana dikatakan bahwa tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Mengapa demikian? Bahwa kekuatan Allah, kekuatan Tuhanlah yang nyata dalam dirinya. Mengapa Paulus dia lebih menonjolkan kelemahannya? Kalau kita lihat bagaimana Paulus di dalam pelayanannya, keberhasilan Paulus di dalam penginjilannya kepada bangsa-bangsa yang lain, ada banyak yang percaya kepada Tuhan, ada banyak yang diselamatkan, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi di sana dikatakan bahwa harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Supaya kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang nyata dalam dirinya. Di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 di sana dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus benar-benar merasakan bahwa ada banyak penyertaan Tuhan di dalam pengiringannya, dalam Tuhan, di dalam pelayanannya, dalam Tuhan. Memuliakan Allah tidak bisa berjalan beriringan dengan memuliakan diri sendiri. Memuliakan Allah tidak bisa berjalan seiringan dengan memuliakan diri sendiri. Melainkan menonjolkan kekuatan Allah adalah dengan menonjolkan kelemahan kita sendiri. Menonjolkan kekuatan Allah adalah dengan menonjolkan kelemahan kita sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Paulus dia menyatakan bahwa di dalam aniaya, di dalam kelemahan dia melihat kuasa Tuhan, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang pertama di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 firman Tuhan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil.
Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan. Saya ulangi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di sana dikatakan bahwa supaya kami tidak menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi tetap menaruh kepercayaan, tetap menaruh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Menonjolkan kelemahan berarti menonjolkan kekuatan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam kelemahan itulah justru Paulus melihat kekuatan Tuhan di dalam dirinya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 di sana dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senantiasa dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat." Di dalam kelemahan, di dalam pelayanannya ada banyak hal yang dialami oleh Paulus, tetapi dia di sana melihat bahwa justru kekuatan Tuhanlah yang nyata di dalam kehidupannya. Dia lemah secara fisik, tetapi dia kuat di dalam Tuhan. Sekalipun fisiknya mungkin dianiaya, sekalipun fisiknya masuk dalam penjara, sekalipun fisiknya dia dipukuli, mengalami luka-luka dalam tubuhnya, di dalam diri, di dalam dagingnya, tetapi imannya, kekuatan yang Tuhan beri dalam hidupnya itu luar biasa. Bahkan saya katakan, ketika kami terjepit, ketika kami ditinggalkan, ya mereka tidak merasakan bahwa mereka ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, Paulus selalu membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya. Ayat yang ke-10, kita kembali dalam 2 Korintus pasal yang ke-4, di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, "Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami." Yang kedua yaitu Paulus selalu membawa kematian Yesus di dalam dirinya. Senantiasa. Di ayat yang ke-12 yang katakan selanjutnya, "Sebab kami yang masih hidup terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat dalam tubuh kami." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, frasa membawa kematian Yesus mengarah pada kematian Yesus atau senantiasa terus menerus berulang kali, bahwa membawa kematian Yesus berarti menanggung semua penderitaan atau bagaimana Yesus ketika Yesus mati. Bagaimana Yesus menuju salib, dia banyak mengalami siksaan, cambukan, aniaya yang dialami Yesus. Dan Paulus dia menggambarkan dirinya juga seperti itu. Di dalam pelayanannya ketika dia menginjil, memberitakan firman Tuhan ke bangsa-bangsa yang lain. Di sana dikatakan mereka mengalami aniaya, mereka mengalami siksaan, bahkan di sana katakan sebab ini kami yang masih hidup terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Mereka mengalami aniaya yang besar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita pun, di dalam pengiringan kita di dalam Tuhan, mungkin banyak hal yang kita alami. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus di dalam pengiringannya di dalam Tuhan, di dalam sisaan, di dalam aniaya yang dialaminya. Dia selalu melihat bahwa kuasa Tuhan sungguh luar biasa di dalam dirinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Paulus menyamakan dirinya seperti bejana dalam tanah liat, seperti harta dalam bejana tanah liat. Tapi dipercayakan, di sana katakan dia seperti bejana tanah liat yang tidak berharga, yang mudah pecah, tetapi dipercayakan harta yang luar biasa. Apa itu harta?
Apakah yang dimaksud dalam harta dalam bejana tanah liat? Yang pertama, Injil kebenaran firman Allah. Injil kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam misalnya katakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kami, dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Injil merupakan permata yang sangat berharga. Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Misalnya dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya itu lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Injil adalah seperti mutiara yang indah. Di sana dikatakan mutiara yang indah, Injil tentang keselamatan, Injil tentang kerajaan surga. Yesus dia mengumpamakan kerajaan surga. Injil tentang kerajaan surga itu seperti mutiara yang indah, yang sangat mahal, tetapi dipercayakan kepada Paulus untuk disampaikan, untuk diberitakan kepada orang-orang lain. Paulus dia berkata bahwa di dalam dia adalah orang yang sangat berdosa, bejana yang tidak berharga. Di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kepadaku yang paling hina ini di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Paulus dia berkata, saya yang tidak berharga. Dia yang tidak berharga, bahkan yang paling hina, tetapi dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, apa harta yang berharga yang dipercayakan kepada Paulus? Yaitu keselamatan. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada Paulus. Walaupun harta rohani tersebut adalah barang atau harta yang sangat mahal, yang tidak ternilai, tetapi dipercayakan kepada Paulus. Yang dimaksud Paulus dalam hal ini adalah bahwa keselamatan yang luar biasa berharga itu tidak dipercayakan kepada orang-orang hebat atau kepada malaikat-malaikat Tuhan yang bersinar, tetapi justru dipercayakan kepada Paulus, seorang yang biasa, yang adalah penganiaya jemaat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa keselamatan itu, pemberitaan keselamatan itu tidak dipercayakan kepada orang-orang hebat atau kepada malaikat, tetapi dipercayakan kepada Paulus yang adalah penganiaya jemaat. Respon kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap percaya. Di ayat yang ke-13, kita kembali kepada 2 Korintus di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita pun seperti bejana tanah liat yang tidak berharga, bejana tanah liat yang sangat murah, yang mudah pecah, tetapi dipercayakan Injil kebenaran firman Tuhan, dipercayakan keselamatan. Tuhan juga ingin memakai saya dan saudara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan keselamatan kepada mereka yang belum percaya, kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, kepada mereka yang belum takut akan Tuhan. Itu juga dipercayakan kepada kita. Harta itu, harta yang sangat mahal, Injil dan keselamatan diberi kepada Bapak Ibu, diberikan kepada saya. Mari pergunakan, kita tetap percaya seperti Paulus yang tetap percaya kepada Tuhan, walaupun
banyak aniaya, banyak penderitaan yang dialami, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Harta dalam bejana tanah liat. Kita adalah tanah liat, tetapi dipercayakan harta yang tidak ternilai harganya. Pergunakan hal itu, sampaikan firman Tuhan kepada orang lain, beritakan Injil keselamatan kepada mereka yang belum percaya, supaya mereka pun boleh percaya kepada Tuhan Yesus yang kita percayai, yang kita sembah, yang kita agungkan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Segala puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kembali dengar. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memandang kami berharga. Kami bejana tanah liat yang tidak berharga, tetapi Tuhan percayakan satu harta yang mulia, yaitu Injil dan keselamatan. Biarlah seperti Paulus di dalam penganiayaan yang dialami pun dia tetap yakin kepada Tuhan, dia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahkan tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kami, dalam banyak persoalan yang kami hadapi, tapi bagaimana kami tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami tetap menjadi kesaksian, memberitakan kasih Tuhan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama menerima kerajaan surga, supaya kami boleh bersama-sama menerima keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami benar mengucap syukur. Haleluya. Amin.